Kitabul libas, kitab pakaian. Sunnah make pakaian bodas. Sunnah Rasul itu make pakaian bodas. Menang tapi berem biru, berem hijau, kuning, hidung. Biru manya tapi wa ghairiha jeung salaina pek gitu. Qala Allah Ta'ala surah Araf ayat 20 genep. Nah itu fungsi pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Hiji nutupan aurat aranjeun, warisan jeung jadi perhiasan. Walibasut taqwa jeung pakaian takwa dalika khair itu langkung sae. Jadi pakaian itu gunana aya dua, hiji yuwari sawatikum nutupan aurat, kedua warisan. Kumaha cenah batasan aurat gitunya. Makna dasar dari auratun secara lugawi, auratun itu cacat ya, aurat itu artinya cacat. Mun katempo teh era gitu. Jadi kudu ditutupan. Secara lugawi. Secara istilahi aurat itu adalah hal-hal yang ditutup menurut syariah. Kesepakatan para ulama gitunya nu ngaranna aurat itu ya kelamin. Kudu ditutup. Itu sepakat jumhur ulama. Bahkan yang membedakan kita dengan binatang adalah itu ya. Kalau binatang itu tidak nutup kelamin, manusia mah nutup kelamin. Wah, lamun di pikiran ku otak rasional mah itu naon bedana tuh katempo kulit kening sama katempo kulit kelamin. Make era wong sarua kulit katempo bulu halus jeung katempo bulu kelamin. Kenapa harus malu wong sama bulu gitu nya. Nah lamun ku otak rasional mah moal ka udag gitu. Ta eta mah konteksna apa? Konteksna itu iman gitu nya. Sering saya nerangkeun sabab Allah teh boga sifat Ghafur. Sifat Ghafur Allah teh disimpen dina hate jelema sehingga jelema boga kahayang nutupan kalamin. Ayeuna mulai aya komunitas anu tidak berbusana gini ya. Resep itu tuh. Resep itu Jang Hilman mulai itu aya hifis, dan kelompok hifis gitu kan, kelompok nudis. Tapi eta ge juga dina film naon itu cerita The Beast. Nah, ente bisa nonton film The Beast. Artinya jelema-jelema teh stres itu. Akhirnya sebab ya itulah perasaan memiliki itu fitrah ya. Namun jelema semua tidak tertutup, semua terlihat itu tidak lagi ada privasi itu melanggar fitrah. Sesuatu yang melanggar fitrah pasti kadituna rusak gitu ya, pasti kadituna rusak. Itu na film The Beast tungtungna saling bunuh gitu ta. Itu dicontohan halus tuh film. Anda bisa nontonnya. Itu judulnya The Beast. Ulangi, perasaan mempunyai privasi itu adalah
fitrah. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Manusia masih punya tabu. Manusia masih punya rahasia. Binatang tidak punya rahasia. Namun semuanya kudu terlihat gitu, ya enggak sapi. Namun semuanya kudu terlihat, ya enggak seperti kuda. Ya. Justru manusia itu disebut manusia karena dia masih mempunyai rahasia. Ya, rahasia itu sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan adalah kelamin gitu. Ya. Dah. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa yang disebut aurat itu adalah kelamin. Sepakat itu. Nah, adapun selain itu nantinya sesuatu yang sifatnya ikhtilafiyah. Terus, ada lagi kesepakatan. Satu tadi yang ditutupi itu kelamin. Kedua yang kesepakatan itu al-aurah fis shalah. Nah, itu sepakat. Laki-laki kudu ketutup antara fusar sama lutut. Fis shalah itu sepakat kabeh. Perempuan tertutup semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Itu fis shalah. Sepakat itu kabeh. Lamun fis shalah, ya. Erek mazhab apapun dina salat mah rambut perempuan kudu katutupan. Itu mazhab apapun. Nah, anu ikhtilafiyah itu min ghairi shalah, dina selain salat. Ya. Imam Syafi'i terutama aurat perempuan memahami aurat perempuan itu selain wajah dan telapak tangan. Terus Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang disebut aurah itu adalah min saqafiqom, dina kebudayaan aranjeun, berarti diserahkan karena kultur. Namun Imam Ahmad ibnu Hambal, aurat perempuan itu kabeh wajah kecuali mata. Jadi dicadar. Ya. Terus mananjeun aya nu dicadar, wah jadi itu, jadi rame. Nggak harus rame. Karena itu pendapat Imam Ahmad ibnu Hambal. Itu sumi dek dicadar, no problem itu. Ya, sumi dicadar. Balik ka sodong geus dicadar, langsung geger gitu nya. Enggak perlu geger gitu. Ya, Anda mau bercadar, enggak perlu geger karena itu pendapat Ahmad ibnu Hambal. Makanya saya itu lucu sekali lamun aya orang ngomong pluralis gitu. Tapi lamun aya anu bercadar itu jadi nyinyir. Iya, kenapa? Aya pendapat ulama ya. Ada pendapat ulama. Silakan saja Anda pilih. Termasuk Anda jangan suka nyinyir ke orang yang tidak berkerudung. Jangan nyinyir juga. Ya. Karena itu pendapat Imam Abu Nu'man Al-Hanafi. Hanafiyah itu begitu. Jadi ini disebut cacat yang harus ditutup itu diserahkan kepada kalter Anda. Silakan ya. Silakan. Zaman baheula lagi ibu-ibu ka gunung itu, ibu-ibu ka sawah. Itu paling make ciput. Nah, di kampung lain ieuna leherna ka mana-mana lain, bitisna ka mana-mana, lenganna rek ngaramet atuh. Tidak boleh pakai baju jika mau kena, betul. Ya, para ulama dulu marah-marah nggak? Santai saja ulama dulu itu. Karena apa? Karena mereka tahu ada pendapat yang lebih lentur, yang agak lentur, yaitu mazhab Hanafiyah. Itu kudu ditutupan kabeh cenah ulah katingali nanaon kecuali wajah jeung leungeun. Kumaha mun arek ngaramet arek tanur bedul.
Ibu-ibu kita dulu, perempuan kita dulu itu kan kajam, kawah ya. Ya, perlulah. Coba jangan merasa benar sendiri gitu, maksud saya itu. Islam itu kaya. Islam itu kaya. Bahkan saya ngerasa bahwa perdebatan masalah aurat perempuan itu baru ayuna-ayuna bahwa mau terdebat. Ulama Muhammadiyah, ulama Persis, ulama NU sarantai. Istrinya Profesor Hamka juga di kabaya biasa gitu, pakaian budaya. Padahal dia tokoh Muhammadiyah gitu, ya tokoh Muhammadiyah. Santai saja, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya ikhtilafiyah. Ya beda jeung urang itu anu dicadar nyinyir gitu. Aya anu tadi kerudung nyinyir gitu. Langsung min ahlin nar, langsung min ahlin nar itunya. Aduh, ampun. Itu tuh makanya lamun anjeun semakin wawasanna luas gitu, akan susah Anda itu mau nyalahin orang lain itu. Semakin susah, semakin luas wawasan itu biasanya semakin bijak dan semakin susah untuk mengklaim orang lain. Dina surah surah An-Nur juga kan, fadribu ala juyubihinna illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak. Nah itu yang beda itu. Para ulama itu berbeda memahami nu kumaha sih nu biasa nampak teh. Artinya para ulama itu berbeda. Eta cenah Siti Aisyah lamun katingali rambutna hiji langsung merah wajahnya. Ya enggak apa-apa, berarti itu mazhab Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah berpendapat begitu. Tapi kan ada istri-istri yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Ummu Salamah, Ummu Hanan, istri Rasul yang lain, Maryam Al-Qibtiyah, Ummu Ibrahim gitu. Itu ada beberapa hadis yang terlihat rambut dan santai-santai saja. Gitu ya. Makanya emang dari zaman Rasulnya juga emang kasus aurat perempuan itu para istri-istri waktu itu, para perempuan waktu itu tuh memahaminya dengan berbeda. Makanya wajar kalau sampai ke ayeuna jadi berbeda, karena sesuatu sifatnya ikhtilafiyah. Ya, aja ya udah sok jadi ngerasa benar sorangan. Nah, itu cenah Quraisy Shihab, anak-anaknya, istri-istrinya nggak berkerudung, nggak tong jadi ribut gitu, tong jadi ribut karena emang ada pendapat yang menganggap bahwa sesuatu yang sifatnya bahwa aurat perempuan itu lentur gitu ya. Putra-putranya Gus Dur nggak berkerudung, putri-putrinya jangan repot, karena dina tong boro-boro dina Islam, dina NU sendiri diakui mazhab 4 kan, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah diakui. Berarti mereka memakai standar Abu Nu'man Al-Hanafi. Kan? Itu Najwa Shihab jenak anaknya kiai, anaknya ulama. Justru gara-gara anak-anak kiai mereka tahu. Justru gara-gara mereka itu alim, mereka tahu perbedaan, tahu gitu konteks permasalahannya. Ente anu riweuh nu teu nyaho nu belet berarti kan. Ya, dah. Jadi urusan aurat perempuan teh kumaha? Ikhtilafiyah. Qala ta'ala, kedua. Wa ja'ala lakum syarabila taqikum al-harra was-sarabila taqikum ba'syakum. Rasul ngajadikeun baju itu ngalindungi aranjeun tina panas, jeung ngalindungi aranjeun tina ba'syakum peperangan, serangan aranjeun.
Eta konteksnya emang ba'sakum itu dina perang ya, tapi sebetulnya nah inilah berarti orang berbaju itu, make baju itu taqikum, ngalindungi aranjeun ya. Lamun keur tiris pakailah baju yang tebal gitu ya, kan melindungi. Namun keur panas redang juga kamari saya di Cirebon, aduh redang Cirebon mah ya pakailah baju-baju tipis gitu. Disesuaikanlah kondisional gitu. Ayeuna ente make baju mantel gitu, jaket takan berang-berang di Cirebon sarua we jeung neangan alergi gitu. Saya mah mun keringatan wae itu jadi arate gitu, alergi. Entak sesuaikanlah gitu. Sebab konteksnya baju itu taqikum, ngalindungi aranjeun. Sesuaikan saja kumaha kondisi aranjeun. Dan ini juga yang dijadiin standar Imam Abu Hanifah itu taqikum. Manya cenah keur ngarambet kudu make mukena, kan teu ngalindungi lin. Kudu muktadol hal gitu. Menjek santri mana muktadol hal. Kudu sesuaikeun jeung kondisi. Kan cek Al-Qur'an ya kumaha? Taqikum. Ada temen itu dia dapat beasiswa sekolah ke Prancis. Nah di Perancis itu ada aturan ini mah. Kalau Anda masuk ruang publik, ruang umum itu harus melepas semua identitas agama. Harus semua dilepas. Nu make kalung salib lepas. Nu make topi biarawati lepas. Nu make kalung Buddhis gitu, kayak gini kalung Buddhis atau gelang dina Buddhis kudu dilepas. Termasuk anu memakai kerudung, itu kan identitas muslim harus dilepas. Nah itu mah kesepakatan konstitusi masyarakat Prancis. Nah berarti lamun orang kadi itu ya ikutilah di sana, karena itu memang kesepakatan mereka yang harus kita hormati. Paham maksud saya? Sumi misal indit ke Perancis gitu, aduh ya kumaha cenah kudu ngalepas kerudung gitu. Ya enggak apa-apa di sana itu kan konstitusinya bilang begitu. Namun ente ngelanggar konstitusi berarti ngelanggar hukum di sana. Ya. Paham maksud saya? Terus disebut Cina Prancis itu jadi anti-Islam, lain anti-Islam betul. Itu mah kesepakatan semua. Jadi lamun fasilitas umum itu kudu ngalepas semua identitas. Bus ka sekolah itu kan ruang publik, sekolah itu. Bus ka rumah sakit itu ruang publik itu. Bus ka kantor pemerintah kudu dilepas semua identitas agama. Lain masalah jilbab bungkus sarua kalung salim sarua itu. Maksud saya cek saya cerita udah lepas saja gitu, nggak akan berdosanya enggak lah gitu. Kermah di mazhab Islam juga ada yang gitu, ada yang membolehkan, yaitu mazhab Abu Nu'man Hanafi. Atau cuma gitu mah mencela mazhab. Emang kunaon gitu bedul lamun mencela mazhab. Terus cuma gitu mana disebutna teh? Talfek cenanya mencela mazhab. Ya jadi masalah talfek juga. Saya ke tawaf gitu, kan pas sadak-sadak tuh tawaf itu laki perempuan ngahiji itu. Nah saya mun ke tawaf itu pasti saya memakai mazhab Maliki dina urusan batal wudu. Namun memakai mazhab Syafi'i mah tiap antel balik heula kan ka jeronya kalau keluarnya wudu heula. Mau beres-beres wudu capek. Keur kitu mah berarti saya pakai mazhab Maliki yang nganggap bahwa batal wudu paantal kulit laki dan perempuan itu henteu batal wudu. Nu penting mah ulah culas gitu. Muslim keur tawaf gitu.
kayak perempuan Turki, perempuan Iran, gelis itu, juga gebog carulang gitu nya. Orang muslim kayak yang diantal-antal we kulitna teh lain we sebatal tawafna gitu geus culas gitu. Ya, hari bersentuhan dengan tidak sengaja gitu, pira kerek make mazhab Syafi'iyah teu keur kitu betul. Ya, jadi talfek itu bukan sesuatu anu kudu dianggap horor gitu, nggak perlu talfek itu dianggap horor pisan. Enggak, itu justru kemudahan. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu kemudahan dari Allah kok. Dengan banyaknya mazhab, banyaknya pendapat itu bagi saya itu justru banyak pilihan dan itu lebih memudahkan hidup kita. Coba nanti datang ke Perancis, kokoh yang dikerudung atau abus penjara betul. Terus dicari kanan ke polisi. Ya, madarat dah, madarat. Cobalah yang apa? Yang sehat pikirannya itu. Pikiran kita itu yang sehat. Ulah fanatik, mus fanatik teh buta. Buta mati jalikeun teh tajong. Kan buta we kumaha leumpang. Ta'assub pencek Imam Al-Ghazali itu. Janganlah ya. Dah. An Ibni Abbas, nah Rasul itu senang berpakaian. Al-basu min siyabikum abyadha fa innaha min khairi siyabakum. Min khairi siyabikum. Anjeun kudu berpakaian bodas, hanya alus-alusna pakaian itu pakaian bodas. Yang berkafan lah, kafani mayit kalian juga dengan pakaian bodas. Terus al-basu baido sarua tadi hari pakaian bodas itu atharu wa atyabu, nyucikeun aja bersihkeun. Nah, urang ge kayaknya ini bukan konsepsi Arab. Ini bukan konsepsi Arab ya, pakaian bodas bersih dan nyucikeun itu. Ini ya buktinya naon coba dunia kesehatan itu pasti pakaiannya bodas itu. Dokter sakolong langit itu pasti bodas tuh identitasnya tuh. Ya, karena dokter itu ngomongin kesehatan, dari kesehatan yang kudu ngomongin kebersihan, kudu ngomongin sesuatu anu suci meureun. Nama tak dokter itu berputih-putih ria. Artinya identitas putih itu bukan hanya konteks Arab, tapi konteks manusia. Ya. Makanya anjeun ge disarankan oleh Rasul berpakaian putih lah gitu. Itu nundukeun identitas kumaha atharu wa atyabu gitu. Terus wa anil bara radhiyallahu anhu kumaha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marbu'an. Rasul itu marbu'an. Marbu itu teu gendut teuing, teu kurus teuing gitu, teu jangkung teuing, teu pendek teuing. Ya pas gitulah ya. Pas. Proporsi gitu. Nah, Ari Hilman mah begung teuing gitu. Karena mah Rasul itu teu gendut Jadi marbu itu artinya marbu. Wa qad ra'aituhu fi khullati khamra, dan saya pernah melihat Rasul memakai pakaian merah. Terus ma ra'aitu syai'an qattu ahsanu minhu, dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling indah dari Rasul kecuali ketika memakai pakaian merah. Itu siapa tuh? Al-Bara radhiyallahu anhu. Intinya begini, terus kenala kayak orang simpulkan. Wan Abi Huzaifah, dari Abi Huzaifah Wahab bin Abdullah, kuring ningali Rasul cenah di Mekah, wahwa aya dina tenda gitunya, tenda teh tenda burung. Fakharaja Bilal, lalu Rasul Bilal itu keluar biwudu'ihi pamin nadihin wa nailin. Artinya apa? Bilal itu di antara nadihin wa nailin. Lamun Rasulullah wudu itu
percikannya itu suka diperebutkan. Nah itu disebut nadihin. Jadi Bilal itu adalah orang yang suka memperebutkan percikan air wudhu Rasulullah SAW. Terus Bilal itu nailin, sukses. Nala itu kan mencapai. Berarti Bilal itu ya menang gitu, percikan wudhu Rasul dan mendapatkan Bilal itu. Ya, tadi disebut nanya itu tabaruk, ya. Lain kultus eta mah tabaruk. Tabaruk, dan itu sesuatu yang terjadi di banyak sahabat. Ketika Rasulullah tahallul, gunting rambut tuh, ketika haji itu perebutan orang itu memperebutkan rambut Rasulullah. Salah satu yang mendapatkan itu Khalid bin Walid. Dijadiin Khalid itu dibawa. Nah lamun erek perang ditunda dinas panangan Khalid tuh. Ya Allah abi tabaruk kene ya ku rambut Rasul. Nah jadi mentana ke satu. Kalau tapi nu ditabarukan rambut Rasulullah. Ya, hadisnya itu sahih zidan itu. Mun aya nu nganggap eta hadis sahih itu mun aya nu nganggap wah eta mah bohong eta dhaif. Mun aya nu nganggap hadis eta dhaif, geus babuk kayak gitu. Sabab naon saur Imam Nawawi gitu. Imam Nawawi saha jelema nu teu percaya kana hadis mutawatir. Hadis mutawatir teh kumaha? Sahih yang diakui oleh banyak ulama itu hadis mutawatir ya. Sepakatan geus lah mutawatir itu, maka halal darahnya. Sarua jeung meragukan sahabat-sahabat yang saroleh. Kan mun kitu mah sarua jeung ngahina sahabat-sahabatnya. Aya hadis mutawatir lo ku ente bohong teu kaharti ku akal dosa. Jadi standar teh naon? Akal. Kaharti cenah. Padahal itu hadis mutawatir. Maka kata Imam Nawawi Al-Andalusi kumaha? Halal darah. Tak hati-hati yo. Aya sahabat Rasul nu tabaruk jiga tadinya apa? Bilal ya mendapatkan suka suka memperebutkan percikan wudhu Rasulullah. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid suka memperebutkan rambut Rasul. Itu hadisnya mutawatir itu. Mun anjeun ngomong cenah eta mah musyrik gitu. Manya sahabat gitu. Nah, mun ente ngomong gitu geus eta coplokkeun tihang kopeahna. Imam Nawawi mah kitu. Saking kuduna urang kudu percaya karena hadis mutawatir. Saking kuatnya hadis mutawatir. Nah eta maksudna nadihin wa nailin. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam humlatun khamra gitu. Ka'anni anzuru ila bayadi syaqaihi. Nah, kuring itu ningali cenah Rasul teh memakai pakaian beureum, terus kuring ningali bayadi syaqaihi. Bodasna bitis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaqai itu dua betis. Fatawaddau adana teras wudu teras adan gitu Bilal. Faja'altu lalu ngajadikeun kuring attaba'u atataba'u fahu kuring mengikuti mulut Bilal hahuna yaqulu yaminan wa shimalan. Jadi hayya 'ala shalah ke kanan gitu nya, hayya 'alal falah ke kiri, menoleh-noleh Bilal itu. Summa rukizat lahu anazatun fataqaddama shalla yamuru baina yadayhi al-qalbu wal khimaru la yum naum. Dulu cenah rukizat lahu anazatun fataqaddama Rasul bilang salat. Nah ketika salat itu ngaliwat cenah aya anjing, aya khimar, jeung tadi cegah ininya. Nerek diterangkeun dina hadis ieu mah Rasul memakai pakaian hullatun
hamra'u, ya, khullatun hamra'u. Nah, hamra itu isim ghair munsharif, mata dua tanwin tuh, ya, khumra'u. Terus wa an Abi Rismah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu qala Rasul qul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubani akhdarani. Rasul memakai baju akhdarani, hijau, ya, Rasul memakai baju hijau. Nah, sebetulnya gini, pakaian favorit Rasul itu putih, clear, ya. Sebab itu hadisnya loba tuh. Pakaian yang paling halus itu karena atharu wa atyabu adalah bayad, putih. Lalu Rasul memakai pakaian merah, gitu. Rasul memakai pakaian hijau. Nah, pakaian hijau itu khidir, identitas spiritual, tingginya spiritual. Itu hijau itu. Karena Khidir. Kan Nabi Khidir gitu kan? Itu hijau. Dan di semua agama, ini bukan Islam saja, semua agama identitas ketinggian spiritual itu adalah pohon. Orang Yahudi pohon Zion, orang Kristen pohon cemara, orang Buddha pohon Bodhi. Nabi Muhammad Islam Sidrah. Sidrah itu pohon, artinya itu bisa artinya kesadaran, bisa artinya pohon. Makanya Ibnu Arabi itu nulis buku, ini buku kecil tapi bergizi pisan gitu. Nanti bisa carilah, loba PDF nah. Ipis buku nak, sekalian bari diajar maca kitab, sok neangan PDF nah. Sajarotukun, ya, berusaha lah ente jadi penerjemah, nerjemahkan bari ditulis gitu panjen itunya. Ipis bukunya itu 18 halaman, lumayan lah. Atau boga-boga pengalaman nerjemahkan buku 18 halaman. Itu jangan kita benar Sajarotukun itu, dan nggak terlalu susah juga itu buku itu untuk Anda terjemahkan, karena Anda juga mampu itu Sajarotukun. Pohon kejadian itu Ibnu Arabi yang nulis. Terus karena pohon itu hijau gitu ya, maka hijau itu dijadikan identitas tingginya spiritual. Wajarlah para ulama itu suka warna hijau karena dia mengharapkan ketinggian spiritual. Tuh. Adapun warna kebanggaan Rasul itu ya merah. Itu warna kebanggaan Rasul, ya, mengingatkan dengan darah. Karena bangga merah itu nunjukkan darah, itu nunjukkan berani, nunjukkan percaya diri, nunjukkan kemegahan. Makanya warna kebanggaan Rasul itu merah. Dina buku siapa itu? Ahmad Mansur Suryanegara itu Afi Islam. Pernah baca bukunya Afi Islam itu jilid 1 jilid 2 itu. Sampai beliau itu berkesimpulan bahwa warna identitas Islam itu merah putih. Identitas politik, identitas kebanggaan Islam itu merah putih. Ari hijau itu sesuatu yang sifatnya privat. Spiritual itu kan privat. Yang namanya hijau spiritual itu pribadi itu. Bukan berarti jelek, bukan, tapi sesuatu yang sifatnya pribadi. Makanya tidak pernah dipakai jadi bendera perang gitu. Tidak pernah dijadi bendera Ghazwun, enggak. Yang dipakai perang Rasul itu
merah, putih, hitam. Ketika mau perang bawa bendera merah gitu. Dan itu zaman Rasul mungkin belum ada tulisan apa-apa. Polos saja merah gitu. Apalagi bendera Rasul cenah ieu geus aya titikan berdua Arab dititikan itu kan 68 tahun setelah Rasul wafat ge. Ku Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Oh ini bendera Rasul ari pas dina khotna itu ayat titik pasti bohong gede buah tuh. Makanya bendera Rasul ayat titikan kan ayatna titik di nasyakal Arab itu oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali gitu. Lalu nanti dikasih sakal, kamu ayat sakalan itu beuki ngaco lagi. Ong sakal itu baru ada oleh Imam Abu Ahmad Khalil Al-Farahidi 246 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu baru ada sakal, fatah, kasroh, doma, tasdid gitu. Itu baru ada oleh Imam Khalil. Dan kerennya itu Imam Khalil itu jenderal. Jenderal betul. Dan ulama, dan kiai, jenderal Imam Khalil itu. Setelah dia pensiun jadi jenderal, jadi belajar agama, baru dia banyak nulis buku-buku agama. Bahkan dialah yang pertama kali membuat kamus dalam kolong langit. Nggak ada itu kamus Yunani, nggak ada itu kamus Latin, mau Inggris, Prancis, bahasa-bahasa anyar gitu ya. No pertama kali aya kamus di kolong langit itu kamus Arab. No pertama kali nyusunnya itu Imam Khalil Al-Farahidi. Ngaran kitabnya Kitabul Ain. Nah, baheula mah teh kumaha. Jadi huruf hijaiyah teh dimimitina teh tina ain. Ain, gin. Terus ain, gin, terus fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, kakarak, hamzah, abata saja. Jadi mimitina teh tina huruf naon? Ain. Itu kamus Imam Khalil Al-Farahidi. Jadi Imam Khalil Al-Farahidi memulai huruf hijaiyah teh dimulai dari ain, ghin, ya. Dan itu kamus yang pertama loh. Cuman sayang itu sudah tidak ada lagi naskahnya, tidak kita temukan ya. Sayang itu. Padahal itu kamus yang pertama. Ya wajar bahwa kan aya invasi, aya penaklukan, terus buku-buku diduru kan gitu. Nah, itu kitab Ain kalangan Imam Khalil Al-Farahidi. Cuman beberapa kitab lain banyak yang mencutat kitab itu. Makanya kita percaya bahwa kitab kamus pertama itu Kitabul Ain, muallifna itu Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi radhiyallahu anhu. Nah, kembali karena tadi. Jadi Rasul itu suka membawa bendera itu apa? Merah, putih, hitam. Lamun geus menang, perang menang, baru ditancapkan bendera putih. Lamun aya perdamaian dicantapkan bendera hitam. Gitu ya perayaan Rasulullah itu. Kan beberapa bulan kemarin itu sempat heboh gitu ya bendera Rasul. Lain lah ini ya. Zaman Rasul itu belum sejauh itu, belum aya lafaz, belum, masih polos gitu. Dan itu juga yang ditulis oleh saya sepakat dengan beliau Ahmad Mansur Surya Negara. Saya sepakat dengan beliau. Jadi bendera Rasul itu merah putih. Nah makanya identitas merah putih Indonesia juga cok sama Majapahit betul. Majapahit itu bendera Majapahit. Enggak. Itu bendera dari para ulama justru. Ya. Itu setelah para ulama membaca hadis, ya identitas Rasul itu ya dua itu ujungnya, merah dan putih. Makanya Islam Indonesia juga punya bendera merah dan putih karena itu identitas kita. Anda silakan cek hadis-hadis itu, pasti ujungnya ke sana. Kata cenah aya hejo, sekali-sekali ada hadis hejo, ijo itu ya. Cuman tadi ijo itu apa? Identitas
spiritual. Ya pantes lah NU itu wajah beneran hejong kiai kabeh didinya mah spiritual gitu. Pantas jadiin panutan itu. Ya kiai nu pantas gitu, nu teu pantesna loba. Ya kita apa adanya aja gitu ya. Ya gitu. Cuman ijo itu sumber identitas spiritual. Insya Allah lah masih banyak kiai-kiai kita itu, bahkan yang paling banyak mungkin ya anu nyimpang saeutik mengarana ge jelema itu moal aya organisasi anu sempurna ya wajar saja. Terus mana waan Abi Sa'id Amr bin Quraisy. Geus tadinya. Nah, hadis terakhir wa an Aisyah radhiyallahu anha, nah Rasul itu dikafani cenah dengan 3 lapis baju putih. Baju eta teh dibuat ku sahuliyah. Awas sahuliyah teh ngaran jelema nya, matak make masdar. Make masdar naon? Masdar sahuliyah. Masdar Sinai, udah kan anu terakhir tetenin. Hayat kumaha kamu tuh. Hiji masdar asal, 2 masdar mim, 3 masdar marroh, 4 masdar hayat, 5 masdar Sinai. Nah ya Sinai bedul hayat wae. Nah Sinai. Naon cirina masdar Sinai itu? Aya iya jeung tak marbuto. Suhuliyun itu satu daerah anu sok nyieun baju, mun aya nama kawalu, itulah. Mun kawalu dimasdarkeun kawaluyah, berarti kan gitu tah. Ya ge berarti dimasdarkan suhuliyah. Jadi kain kapan Rasul itu dibuat oleh satu daerah nu disebat suhuliyah min kursuf, dari kursuf, dari bahan kapas lembut. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Cenah teu make gamis Rasul itu dan tidak memakai serban. Kapan saja 3 lembar. Ini harusnya lamun ngapani mayit itu pakailah 3 lembar ya, 3 lembar. Dan kainnya sama, jangan dipisah-pisah. Oh iya mah cenah kain murah ya, ulah dibeda-beda, sarwakeun kami. Kenapa? Rasul juga semuanya dari kain suhu liyah, dari bahan kursuf. Jadi ya kursuf itu kafuk atau kapas urang namanya, kapas anu lembut. Muttafaqun alaih. Sallallahu alaihi wasallam.